Andrew Jung on fire. Kapten Klok memimpin kebangkitan Persib menuju laga panas di Madura. Bayangkan sebuah perjalanan panjang, melelahkan, tapi justru di sanalah cerita besar dilahirkan. Malam itu, 27 November 2025. Lampu-lampu Bandara Juanda, Surabaya, menyambut rombongan Persib Bandung yang baru saja mendarat dari Singapura. Masih terasa sisa kelelahan di kaki para pemain, perjalanan udara, jadwal padat, serta bayangan kekalahan pahit dari Lion City Sailors yang masih menempel kuat di benak mereka. Tapi kalau kau lihat mata para pemain, ada sesuatu yang berbeda. Ada fokus. Ada tekad. Ada api yang tidak padam. Para pemain berjalan menuruni tangga pesawat dengan langkah berat, tapi kepala mereka tetap tegak. Karena untuk Persib, perjalanan tidak pernah benar-benar berhenti. Keesokan paginya, kurang dari 24 jam setelah mendarat, Persib sudah kembali melangkah ke Stadion 10 November Tambak Sari. Surabaya sedang hangat-hangatnya, udara lembab, dan rumput yang masih basah menyambut mereka. Di tengah lapangan, para pemain membentuk lingkaran, memulai peregangan ringan. Otot-otot mereka masih kaget setelah perjalanan panjang, tapi ritme latihan mulai dibangun perlahan. Dari gerakan halus, masuk ke pemanasan, lalu naik ke tempo yang lebih tinggi. Dan di tengah lapangan itu, satu sosok berdiri lebih tegak dari yang lain. Pelatih kepala, Bojan Hodak. Wajahnya keras, tapi tenang. Sikap seorang pemimpin yang tahu bahwa waktu tidak pernah menunggu. Tidak ada kesempatan pulang ke Bandung. Tidak ada jeda untuk bersantai. Karena hanya dalam hitungan hari, Persib harus menghadapi duel berat melawan Madura United di Gelora Ratu Pamalingan, Pamekasan. Laga pekan ke-14 Super League 2025-2026, dan salah satu partai tandang paling melelahkan musim ini. Di balik hiruk-pikuk latihan pagi itu, ada satu suara yang menjadi pusat perhatian. Suara seorang kapten yang berdiri paling depan, Mark Klok. Hasil pahit di Singapura masih menyisakan luka. Kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors membuat perjalanan pulang semakin sunyi. Tapi di Surabaya, Klok tahu bahwa Persib tidak boleh sibuk menoleh ke belakang. Ini sepak bola, katanya pelan namun tegas. Kita menang bersama, kita kalah pun bersama. Sekarang, fokus ke laga berikutnya. Kata-kata itu sederhana, tetapi maknanya dalam. Ia ingin seluruh skuad mengingat, kekalahan bukan untuk disesali, tapi dipelajari. Klok memimpin dengan contoh. Fokusnya tidak berubah, tekadnya tidak goyah. Ia bergerak lebih cepat dari rasa lelah, bekerja lebih keras dari rasa kecewa. Laga di depan sangat berat, jadwal makin padat, dan ritme pertandingan semakin brutal. Dan di tengah perjalanan panjang ini, kapten berdiri di garis depan dengan satu pesan. Persib belum selesai. Mereka baru mulai. Jika Klok adalah suara di ruang ganti, maka satu pemain lain adalah mesin yang terus menyala di lapangan. Andrew Jung. Striker Prancis ini sedang berada dalam fase terbaiknya sejak datang ke Bandung. Tubuh menjulang, insting tajam, dan ketenangannya di depan gawang membuatnya menjadi momok bagi bek manapun. 7 gol dari 8 laga terakhir, statistik yang tidak main-main. Dan ketika Persib bertandang ke Singapura, ia kembali mencetak gol. Meski malam itu berakhir pahit, ekspresi Andrew Jung berkata banyak, ia tidak puas. Saya mencetak gol, tapi kami kalah. Saya tidak senang dengan itu, ujarnya tegas. Dan itulah Andrew Jung. Seorang striker yang tidak hanya mengejar angka, tapi kemenangan. Kurang dari 3 hari setelah laga di Bishan, ia sudah kembali berlatih di Surabaya. Ritme padat, perjalanan melelahkan, dan fisik yang belum pulih sepenuhnya. Namun tak satu pun dari itu menjadi alasan bagi Jung. Tidak apa-apa. Kami punya banyak pemain. Kami bisa rotasi, katanya sambil tersenyum tipis. Ia tahu betul, meski Madura United sedang berada di papan bawah, tak ada pertandingan yang mudah di liga ini. Madura mungkin posisi tidak bagus, tapi pertandingan ini akan sulit. Sekarang kita lihat, dan kami harus menang. Kalimat itu keluar dengan ketegasan seorang penyerang yang lapar. Lapar akan gol. Lapar akan poin. Lapar untuk memastikan Persib kembali ke jalur kemenangan. Di Tambak Sari, latihan dibagi menjadi 2. Satu grup berlatih transisi, bergerak cepat dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan. Grup lainnya fokus pada taktikal ofensif. Umpan-umpan cepat, kombinasi, pergerakan di antara lini,
serta penyelesaian akhir. Bojan sesekali menghentikan permainan, mengoreksi posisi, memberikan instruksi detail, mengulangi pola sampai para pemain hafal seperti nafas sendiri. Tidak ada keluhan, tidak ada wajah mengeluh, karena semua paham. Setiap detik latihan ini adalah bagian dari perjalanan menuju kemenangan di hari Minggu nanti. Setelah sesi pagi itu, Persib hanya punya 1 hari lagi sebelum bertolak menuju Madura. Latihan resmi di stadion tempat bertanding akan menjadi kesempatan terakhir untuk menyatukan ritme. Di sela perjalanan ini, dari Singapura ke Surabaya, dari Surabaya ke Pamekasan, ada cerita besar yang sedang ditulis perlahan. Kisah tentang kesabaran, ketahanan, dan keyakinan. Persib sedang berada di tengah pusaran jadwal yang kejam. Tapi justru dalam kepadatan itulah mereka menemukan kekuatan baru. Sang kapten menjaga api tetap menyala. Sang mesin gol menajamkan instingnya. Sang pelatih menyiapkan strategi untuk duel yang tidak hanya menguji fisik, tapi mental. Dan perjalanan gila ini, dari Singapura ke Surabaya hingga Pamekasan, bukan sekadar perjalanan tim sepak bola. Ini adalah perjalanan sebuah keyakinan. Bahwa apapun rintangannya, bahwa seberapa panjang perjalanannya, Persib terus melangkah dengan satu tujuan, menang. Dan pada akhirnya, segala keringat, kelelahan, dan perjalanan panjang ini hanya menuju satu titik. Gelora Ratu Pamelingan. Tempat mereka akan bertarung habis-habisan demi menjaga harga diri, konsistensi, dan mimpi besar di musim 2025-2026. Di sana, Minggu nanti, cerita besar berikutnya menanti. Persib sudah siap. Dan perjalanan mereka baru dimulai.